You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Juga merupakan penyampaian makna dari satu kelompok ke kelompok lainnya, melalui tanda dan juga simbol yang bisa dipahami bersama. Nah, dalam kita ber-KTB, komunikasi adalah hal yang terpenting, yang bisa teman-teman pahami bersama sehingga pesan firman Tuhan yang disampaikan bisa dapat dipahami dengan baik. Namun perlu diakui, tidaklah mudah menjadi PKTB yang terampil berkomunikasi. Padahal dengan keterampilan berkomunikasi, diharapkan pesan firman Tuhan itu dapat diberitakan dengan jelas dan terkhusus pada KTB kita yang saat ini sedang memasuki KTB online. Dan juga terkhusus kita saat ini sedang menghadapi generasi Z yang mengharuskan kita untuk bisa mengerti dan juga mengerti tentang teknik berkomunikasi itu. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai teknik berkomunikasi yang akan menolong teman-teman dalam KTB, baik seorang PKTB maupun AKTB, dan nantinya akan dibawakan oleh Bang Alex. Namun sebelum kita masuk pada materi, saya akan menyampaikan teknis bertanyanya terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan boleh bertanya, nanti akan dikirimkan link oleh panitia dalam grup chat, dan teman-teman boleh bertanya dalam link itu, nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan yang menarik. Dan kita akan masuk pada sesi penyampaian materi, namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama akan mengikuti sesi ini. Tuhan, terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan pada kami. Kami akan belajar bersama. Tuhan tolong baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, dan juga interaksi di antara kami. Tolonglah kami semua Tuhan, sehingga pada akhirnya kami bukan hanya menerima banyak pemahaman, tetapi juga kami mulai memikirkan bagaimana memberlakukannya di dalam kami secara khusus memimpin atau terlibat di dalam kelompok-kelompok pemuridan. Kami sungguh menyerahkan sesi ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Ya, saat ini kita akan belajar tentang komunikasi. Dan ini satu hal yang tentunya satu sisi mau dikatakan sulit, ya sulit juga gitu ya. Tapi juga mudah, ya mudah juga begitu ya. Kenapa? Karena ya kita adalah manusia-manusia yang berkomunikasi ya. Saya coba share screen. Nah teman-teman, kita akan lihat sama-sama beberapa hal. Dan saya juga mau mengajak interaksi dengan teman-teman sekalian. Yuk kita sama-sama coba melihat. Kalau ditanya tentang komunikasi ya, ini nggak usah mikir, nggak usah terlalu dalam pikirin. Teman-teman, saya mau ajak kita sama-sama sharing ya. Sharingnya gampang kok ya. Kalian tolong bisa mau scan barcode bisa, atau bisa ketik ya padlet.com/alexnanlohi komunikasi. Nah, buat yang belum pernah pakai Padlet, bisa langsung masuk aja, nggak usah sign in, dalam arti nggak usah daftar. Teman-teman dengan klik link ini aja juga udah bisa langsung masuk. Nanti pertanyaannya begini. Saya minta teman-teman coba cari gambar. Gambar apa yang terlintas di benak saudara ketika mendengar kata komunikasi. Ya. Oke. Nanti kalau masuk ke Padletnya ada title. Nah, nanti di titlenya itu tulis namamu sama dari PMK mana, dari kampus mana. Lalu kita mau cari gambar ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalian bisa foto menurut kalian apa gambar yang kalian pilih, atau kalian bisa search langsung di situ. Lalu nanti teman-teman coba tulis alasannya. Kenapa gambar itu kalau bicara komunikasi itu yang terbayangkan olehmu ya. Oke, silakan, saya akan tunggu. Kita akan lihat sama-sama ya. Ada share. Oke, ada itu phone, ada medsos. Ada orang lagi ngobrol, ada minion. Ya, oke. Kita lihat aja yang udah lewat ke bawah. Saya nggak usah turunin ya. Nanti teman bisa lihat ya. Ini yang udah ada. Oke, it's a good thing.
Thank you. Silakan, masih ditunggu. Kalau ada yang mau upload gambar lagi, silakan. Jadi bisa klik sebelah kanan. Kalau tadi udah duluan terklik namamu tapi belum ada gambar, masih bisa upload. Oke, good. Thank you, teman-teman. Baik. Wow. Wow. Udahlah ya, kita nggak usah bahas sesinya. Kalian udah ngerti komunikasi, kita tinggal tutup doa ya. Thank you. Saya tunggu 1 menit lagi. Jadi supaya yang masih mau upload, silahkan. Wah, itu bagus banget gambarnya ya. Telepon gitu. Wow. Thank you. Telepon jadi meja. Mereka lagi conference call kali. Silakan, 30 detik lagi ya. Wow. Ini ada gambarnya. Ada yang sedang memeluk. Baik. Oke. Ada itu kayak ininya ya. Bubble-nya line begitu ya. Wow, komunikasi ada yang berantem. Ada yang nyambung hati. Ada yang kelompok. Baik, terima kasih teman-teman. Saya stop dulu ya. Kita harus lanjut. Wah, ini masih ada yang baru masuk. Wah, ini kelompok pencapir atau apa nih? Thank you. Terima kasih teman-teman. Oke, saya coba share sama teman-teman beberapa hal. Nanti kita bisa, kalau kalian masih on dengan Padlet-nya masih bisa lihat ya. Baik. Oke, secara sederhana kalau kita bicara komunikasi, kita tidak bisa melepaskan diri dari manusia adalah makhluk komunikasi atau makhluk yang berkomunikasi. Mengapa demikian? Saya pikir karena Allah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia adalah Allah yang berkomunikasi. Jadi kalau kita menghayati komunikasi sampai ada ilmunya, saya aja kuliahnya komunikasi gitu ya. Ada yang dulu suka bercanda, temen bilang, wah kamu untuk belajar ngomong aja 4,5 tahun gitu ya. Nah tetapi ini buku-buku yang ada, kalau kalian jurusan komunikasi pasti mungkin mengenal atau pernah tahu tokoh-tokoh ini dan judul-judul mata kuliah seperti ini. Tapi yang tadi abang katakan, realitanya manusia adalah makhluk yang berkomunikasi karena Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Dan karena Dia menciptakan kita segambar dengan Dia, maka kita juga tentunya adalah makhluk yang berkomunikasi. Apa yang kita bisa perhatikan? Bahwa setelah zaman dahulu kala, ini Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Teman-teman, nanti kita akan lihat. Bagi saya ini menarik untuk memperhatikan bahwa Allah berbicara dengan berbagai cara, tetapi pada akhirnya Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Beberapa gambar tadi sebenarnya menarik ya. Waktu bicara komunikasi, yang kalian bayangkan adalah orang, manusia. Ada yang pelukan gitu ya. Nah, sebelum kita nanti masuk lebih jauh, kalau kita melihat beberapa saat ini kan kalau kita ikut seminar atau webinar begitu ya, era digital, maka saya menemukan ada 5 soft skill yang harus dimiliki di era digital katanya ya. Nah, ini salah satunya adalah komunikasi. Nah, ini lagi banyak lah dibahas ya, baik berkaitan dengan berpikir kreatif, creative thinking, lalu kemudian pengendalian emosi, motivasi, dan segala macam. Dan ini menarik ya, bahwa ini bukan hanya sekadar bicara tema dalam kaitan pemuridan, tapi ini juga bicara skill yang dibutuhkan di luar sana. Kalau teman-teman nanti
akan hadir di dalam dunia yang semakin digital ini. Secara definisi, ya ini banyak definisi ya. Waktu saya kuliah aja itu ada sekitar 126 definisi komunikasi. Kami aja anak kom nggak diminta hafal semua ya. Tapi minimal kita bisa memberikan beberapa pemahaman. Jadi komunikasi adalah sebuah pertukaran ide atau perasaan atau arti di antara dua atau lebih orang. Jadi kalau kita melihat prosesnya, karena di sini ada pertukaran, exchange, maka biasanya kita ketemu diagram ini nih. Dalam berkomunikasi maka selalu ada yang namanya pengirim, ada pesan yang dikirim. Nah, sender, send the message. Nah, message itu akan melewati sebuah medium. Nah, mediumnya itu ya kemudian disitulah nanti dia encode. Nah, mediumnya itu channel. Lalu kemudian dia decode sampai kepada penerima. Dan kemudian sebaliknya juga. Jadi, biasanya ada juga di channelnya itu terjadi gangguan. Ya, samalah kayak kita lagi nge-zoom begini, tahu-tahu ada yang freeze, ada yang lag gitu ya. Itu masalahnya di channelnya, biasa begitu. Sama misalnya kalau teman-teman di daerah yang dekat dengan bandara. Itu kalau pas lagi ngomong tiba-tiba pesawat lewat gitu ya. Wah, itu jangan teriak. Teorinya ketika ada suara yang lebih keras dari suaramu, jangan dilawan. Karena nggak akan bisa kedengeran suaramu. Jadi saya ingat waktu dosen saya dulu ngajarin komunikasi, tiba-tiba waktu itu sering ada pesawat dekat kampus kami lewat begitu ya. Kalau pesawat lewat dia diem. Kita sampai mikir, kenapa sih bapak sih udah ngajar aja gitu ya. Terus dia bilang ya, secara teori nggak mungkin suara saya ngalahin pesawat, kira-kira begitu ya. Nah, jadi di sini menolong kita melihat bahwa ada proses, ada pesan yang dikirim, ada pesan yang diterima, ada kemudian feedback yang diberikan. Nah, tapi yang menarik, Abang ingin ajak karena kita mau bicara dalam konteks KTB, dalam konteks pemuridan, maka perhatikan begini. Ternyata di dalam konteks ini, tujuan kita berkomunikasi kepada lawan bicara adalah dua hal. Pertama, untuk menyampaikan pesan. Ya, kita ngirim pesan untuk diterima, dan dalam hal ini karena kita KTB ya kita menyampaikannya firman Tuhan. Tetapi bagi saya yang menarik adalah yang kedua. Nah, ini yang kurang dibahas di banyak buku karena ini sangat personal sifatnya. Ini juga tujuan komunikasi adalah menjalin hubungan sosial. Social relationship. Nah, saya ingin ajak kita untuk melihat keduanya. Yang pertama ini ya, menyampaikan pesan. Sorry, itu kurang hurufnya. Dalam penyampaian pesan tersebut biasanya digunakan bahasa verbal, baik lisan ataupun tulisan. Jadi dalam penghayatan bahasa verbal itu baik bahasa lisan atau tulisan itu disebut bahasa verbal. Atau non-verbal, bahasa isyarat. Yang tentunya dipahami oleh kedua belah pihak, pembicara dan lawan bicara. Nah, memang di sini kita akan melihat pemahaman umum, pengetahuan yang sama atau bahasa yang sama akan menolong orang lebih nyambung. Jadi bisa bayangkan kalau bahasa verbalnya beda, satu bahasa Inggris misalnya, yang satu menggunakan bahasa Indonesia dan tidak saling mengerti, ya tentu sulit. Dan itu bukan hanya bahasa verbal teman-teman ya, yang lisan tulisan, tetapi bahasa nonverbal. Di beberapa budaya tuh bahasa nonverbalnya beda-beda. Buat kita tuh hormat ada yang seperti ini. Misalnya ini hormat di bahasa nonverbal orang-orang, ya siap komandan begitu ya. Tetapi di beberapa negara misalnya bahasa nonverbalnya siapnya begini nih. Wah ya, dengan segenap hati begitu. Jadi itu tergantung bagaimana kesepakatan. Makanya di dalam berkomunikasi ternyata ada hal-hal yang harus tanda kutip digunakan bersama untuk menjamin proses komunikasi berlangsung dengan baik. Saya ingat ada seorang teman waktu dia masuk ke PMK, ke Persekutuan Mahasiswa, paling sulit buat orang-orang yang baru masuk PMK itu adalah apa? Hafal singkatan di PMK. Iya, kita mau PA nih.
Iya, nanti ada KTB. Jam berapa PJ-nya? Nanti kemudian gimana kakaknya gitu ya. Kamu udah CO belum gitu ya. Nah, itu semua adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh pengguna yang sama. Jadi makanya hati-hati dengan kalau ada orang baru masuk di komunitas kita dan kita menggunakan bahasa yang kita udah biasa, dia kan bingung begitu. Termasuk bahasa-bahasa yang Kristiani. Iya nih, aku lagi bergumul. Coba kamu pakai di luar sana. Iya nih, dia lagi bergumul untuk jadi ketua. Terus temanmu yang mungkin tidak sesama dengan kita, yang nggak Kristen. Hah? Bergumul lagi ngapain tuh ya? Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa kita, iya nih, iya ada 3 jiwa baru loh. Coba kamu ngomong di temanmu, ada 3 jiwa baru. Wih, kamu main-main sama klinik ya gitu ya. Nah, itu kan masalah bahasa yang dipakai harus sama. Kira-kira begitu untuk menjamin komunikasi berlangsung dengan baik. Nah, jadi ini secara sederhana, ini prinsip-prinsipnya sebenarnya. Saya juga sebenarnya agak bingung. Gimana ya, kita akan bicara apa ya? Kita akan bicara prinsip yang penting adalah menggunakan bahasa yang sama. Kalau saudara misalnya sudah cukup jauh angkatannya dari generasi ini, seperti saya misalnya, dan saya tidak belajar berbicara dengan bahasa atau memahami paling tidak bahasa yang saudara gunakan, wah, itu kan jadi trouble buat saya. Tentu ada bahasa Indonesia, kita semua ngerti. Tapi misalnya, waktu anak sekarang ngomong, makan kuy gitu ya. Wah, dulu saya sempat bingung waktu awal-awal ya. Sekarang udah ngerti gitu ya. Karena saya kan tetap pelayanan di siswa. Jadi, bahasa-bahasa seperti itu. Kuy itu apa gitu ya. Mau makan kuy apa ya gitu ya. Nah, itu kan masalah pembahasaan yang di dalam setiap budaya dan kesempatan konteks ada yang harus disamakan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua yang bagi saya jadi penting. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa di dalam kita membangun KTB misalnya, kita tidak hanya ingin menyampaikan pesan. Benar ya? Tetapi tujuan kedua juga jadi penting nih. Menjalin hubungan sosial. Tentu dalam bahasa-bahasa kita ya, kita ingin menggembalakan, kita ingin menolong adik yang kita pimpin, kita ingin menolong teman KTB kita ingin membangun kerohanian dia. Jadi saya makin yakin bahwa sebenarnya tugasnya, nah ini nanti nggak tahu ya, abang harap kalian nanti waktu bertanya juga bisa lebih clear ya. Kita banyak masalahnya di mana? Kamu orang yang bermasalah di dalam menyampaikan pesan. Iya bang, aku susah banget tuh nyampein pesan. Atau sebenarnya mungkin kita lack yang agak sulit sekarang. Yang saya lihat adalah membangun atau menjalin hubungan sosial. Dua-duanya menurut saya adalah skill. Bagaimana skill untuk bukan hanya nyampein pesan. Karena jujur aja, nyampein pesan tuh lebih gampang sih. Kasih aja buku KTB, ini MHB, baca ya dek, sampai pesannya. Nanti kalau sebelum baca, jangan lupa buka Alkitab. Tapi kan pergumulan komunikasi di dalam KTB, iya bang, dia kalau PA dia jawab sih, tapi kayaknya jawabnya tuh diem. Jawabnya kok diem? Jawabnya tuh kayak nggak ada emosi gitu ya. Terus kayak dia nggak terlalu perhatian. Nah, berarti saudara, yang kita sedang upayakan bukan hanya penyampaian pesan. Nah, nanti ini yang saya ingin juga tahu dari teman-teman, masalahmu lebih banyak di mana? Nyampein pesannya, ya memang kan gak semua kita juga harus kuliah komunikasi, tapi menyampaikan pesan ya kita juga belajar kan bagaimana berbicara dengan jelas. Tentu berbicara bahasa yang dimengerti, itu kan semua masalah penyampaian pesan. Berbicara dengan, kalau bicara sinyal ya usahakan ada kuota supaya orang gak terpotong mendengar kalimat kita. Kalau kita pakai mic, kita harus tahu misalnya, beberapa kali saya waktu Zoom gitu, saya sadar, kalau saya lebih dekat begini lebih jelas. Tapi kalau saya tidak dengan misalnya menurunkan headset saya, masih bisa terdengar. Nah, itu semua berkaitan dengan penyampaian pesan. Tapi yang kadang-kadang kita juga agak lag menurut saya adalah ini, masalah menjalin hubungan sosial. Nah, ini sebenarnya dalam teori umum dikatakan begini ya. Bagaimana menjalin hubungan sosial? Misalnya,
Bukan cuma nyampein pesannya, tapi bagaimana menyampaikan supaya orang tidak tersinggung misalnya. Politeness ya. Ungkapan-ungkapan yang implisit. Terus kemudian penghalusan istilah. Jadi seringkali tuh kita mesti belajar juga gimana nyampeinnya. Di Amsal sendiri ada kalimat ini ya. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi teman-teman, saya makin sadar iya ya. Ternyata bagian kita seringkali bukan masalah penyampaian pesannya saja, tetapi bagaimana ketika disampaikan. Adik KTB kita tidak saat teduh. Kita udah bahas bahannya bareng-bareng. Nggak saat teduh juga. Gimana ya? Ada yang bilang, iya anak sekarang nggak bisa dikerasin kak. Kalau dikerasin dia nggak datang lagi. Nah gimana dong? Padahal kita mau dia bukan cuma datang, tapi dia saat teduh juga. Karena itu bagian yang kita udah sepakati misalnya di awal. Nah, bagaimana mengkomunikasikannya? Nah itu kan bagi saya bukan hanya masalah penyampaian pesan, tetapi bagaimana mengemas pesan itu. Nah, saya kasih contoh lah ya. Saya pernah jadi pimpinan dengan para staf. Lalu ada satu staf yang cukup bermasalah waktu itu. Terus terlambat. Jadi kita punya kesepakatan masuk kantor jam sekian. Dia selalu aja terlambat. Bisa terlambat 1 jam, 1,5 jam begitu ya. Sehingga dia miss hal-hal yang kita harus lakukan bersama sejak pagi misalnya. Nah itu saya bingung tuh teman-teman ya. Kan sebenarnya sebagai pimpinan saya panggil aja. Saya nggak mau kamu begini lagi ya. Tapi apakah itu menolong dia? Terus kemudian akhirnya saya panggil dia. Wah, saya udah coba berbagai cara ya. Wah, berbagai cara tuh kayak nggak ada perubahan juga. Terus saya juga nggak mau lah jadi pemimpin yang dikeselin orang gitu ya. Jadi kadang-kadang, aduh gimana ya. Saya sendiri merasa kok saya jadi baik banget sama dia. Tapi kemudian dia nggak berubah-berubah juga gitu. Sampai akhirnya saya harus menemukan cara. Dan ini seni teman-teman ya. Komunikasi itu kadang bicara seni bukan hanya sekadar bicara teori. Seni itu berarti ada hikmat di situ, ada konteks dan tentunya ada pesan ya. Nah, mengemas itu dan akhirnya waktu itu saya lihat kok nggak berubah-berubah, tapi Tuhan kasih hikmat. Saya sih meyakini itu dari Tuhan ya. Saya ingat waktu itu saya saat teduh, lalu kemudian dalam saat teduh itu ada kalimat, hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Itu Filipi pasal 2. Teman-teman, ayat itu mewarnai pemikiran saya dan kemudian dari situ saya panggil dia. Karena selama ini kalau saya panggil dia, saya selalu poinnya adalah, kamu salah. Kamu harus tahu kamu salah. Jadi kayaknya tanpa saya sadari, saya tuh seneng banget kalau dia merasa bersalah lalu dia berubah. Tetapi ternyata tidak terjadi perubahan. Dia juga kayaknya nggak terlalu sadar dia salah. Dan akhirnya ayat itu menolong saya untuk lebih positif ya. Positifnya begini. Sebenarnya kamu mau nggak Lex dia berubah? Iya sih, saya mau dia berubah. Saya juga sedih ya dia tertekan terus. Karena setiap kali saya panggil ke ruangan, saya bilang, kamu nggak boleh terlambat ya. Kamu ingat ya gitu. Itu terus gitu ya. Tuhan kasih hikmat untuk, yuk coba bicara lebih positif kepada dia dari terang ayat itu ya. Akhirnya saya bilang gini, Dek, aku tahu kamu sudah berjuang selama ini. Boleh nggak? Kak Alex ya, saya panggil diri saya gitu ya. Boleh nggak Kak Alex tolong kamu untuk bisa tidak telat? Apa yang bisa saya lakukan? Jadi ketimbang saya hanya menuntut dia, yang saya tahu juga dia sebenarnya sudah berjuang ya. Tapi memang rumahnya jauh dan kadang-kadang anaknya nggak disiplin. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya nolong kamu supaya kamu tidak telat? Jadi saya menghargai perjuangannya. Saya menawarkan bantuan ketimbang saya menyalahkan. Dan ternyata itu cara yang Tuhan pakai ya. Belum tentu semua sama ya. Tapi cara itu membuat dia jadi tanda kutip mungkin malu. Tetapi dari malunya itu jadi saya bilang, kalau saya harus telepon kamu setiap pagi supaya kamu datang tidak terlambat, saya akan lakukan. Saya tulus nih ya, mau nolong kamu gitu. Nah teman-teman, ini kan masalahnya, pesannya mah gampang, saya mau kamu nggak telat. Tapi menyampaikannya dengan hikmat, nah itu
Abang susah juga ya kalau mau diajarin teorinya. Itu adalah teori kedekatanmu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kamu, punya pesan, punya konteks, bisa lihat orangnya, dan Tuhan kasih hikmat dalam situasi dan kondisi seperti itu. Nah, jadi saya kembali lagi ingin mengajak kita melihat begini, bahwa komunikasi di dalam pelayanan yang di dalamnya kita mau untuk membangun orang lain, khususnya dalam konteks pemuridan, itu membutuhkan, ya tanda kutip ya, kamu pahami pesannya, tapi juga kamu butuh kebergantungan kepada Tuhan dan hikmat untuk bisa menyampaikan dengan tepat. Dan itu memang bisa dilatih, saya yakin ya, bisa dilatih. Misalnya, teman-teman saya jadi berhenti menghakimi ya. Kadang-kadang kita gampang sekali begitu lihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka yang muncul itu natural sekali penghakiman. Sehingga bagi saya ketika firman Tuhan itu mengajar, saya nikmati banget tuh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan saya banyak ditolong tuh. Ketika saat teduh ya, yang tadi abang cerita, saya saat teduh dari situ, kayak coba lihat nih, gimana kamu menganggap yang lain lebih utama. Ternyata selama ini saya cuma seneng aja bahwa saya pimpinan, saya bisa marah-marahin dia gitu. Tapi gimana kamu menganggap dia lebih utama dan kamu mau membangun dia. Itu tuh Tuhan kasih hati seperti itu tuh. Sehingga saya pikirin berbagai cara. Nah, abang jadi mengerti gini ya. Kadang-kadang kita butuh hatinya seperti Kristus untuk kemudian kita pikirin yang kedua caranya. Jadi, pernah lihat gini nggak? Orang tua ya, ada mama-mama gitu, ibu-ibu yang pengen banget anaknya makan. Kadang-kadang anak kecil kan susah banget makannya ya. Tapi ketika ibu itu punya hati seorang ibu yang tahu persis kalau anakku ini tidak makan, wah berabe ini. Sehingga ada mama-mama, ibu-ibu yang rela jadi helikopter. Ayo, Neng, buka mulut, buka mulut. Sebenarnya kan itu bukan hanya supaya anaknya makan. Tapi itu adalah bagian menjalin relasi supaya akhirnya anaknya mau makan. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan hanya buka mulut makan, tapi berbagai cara dilakukan. Sehingga dalam hal yang mirip, saya ingat waktu itu seorang pemimpin KTB yang dia bilang, iya kak, gue udah kehabisan akal nih. Anak ini nggak saat teduh, padahal kita udah bab berapa. Terus akhirnya saya bilang, apa yang kamu lakukan? Saya waktu saat teduh kak, saya jadi ingat aja, Tuhan mau dia bertumbuh, saya harus nolong dia bertumbuh. Terus akhirnya apa yang kamu lakukan? Dia nanya gini ke adiknya, kamu pagi-pagi bangun jam berapa? Mereka anak kos gitu ya. Oh, aku biasanya jam 6 pagi kak. Kamu 6 pagi ngapain aja kok nggak sempet saat teduh? Iya kak, habis sibuk gini. Ya ditolong, boleh nggak? Kamu malamnya udah siapin, jadi jangan paginya. Pagi kamu punya waktu buat saat teduh. Iya deh kak. Minggu depan dilihat masih begitu lagi ya. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia nanya gini, kamu di kosan jam 6 bangun kan? Iya. Boleh nggak besok aku datang jam 6 pagi ke kosanmu? Kita saat teduh bareng yuk. Jadi akhirnya saya ngelihat gitu ya, Tuhan kasih dia hati lebih daripada sekedar cara untuk membangun relasi dengan orang yang dia sedang muridkan. Dan itu bagi saya jadi satu petunjuk yang bagi saya luar biasa ya, bahwa kita bukan sekadar menyampaikan, kamu harus saat teduh, kamu wajib saat teduh. Tetapi dengan hikmat dari Tuhan, kita menjalin relasi, bahkan menolong dia ya, untuk bisa dengan baik melakukan saat teduh. Nah oke, saya coba share beberapa slide lagi sebelum nanti kita akan lihat. Sebentar. Oke. Belum kelihatan ya? Belum ya? Sebentar teman-teman ya. Slide-nya tertutup di saya. Nah,
Saya ingin nanti masuk bagian berikutnya sebenarnya untuk mengajak kita mengenal generasi ini. Tentunya seperti yang Abang bilang kemarin ya, teman-teman sudah tahu banyak lah tentang generasi ini. Tapi yang saya coba pahami belakangan ini bagaimana pengenalan yang baik akan generasi itu akan menolong sebenarnya. Apa yang ditolong termasuk komunikasinya. Sebentar. Kalau teman-teman lihat gambar ini, di dalam komunikasi, sebenarnya kita punya yang namanya frame of reference. Frame of reference itu adalah kerangka berpikir yang dimiliki oleh setiap orang. Dan ketika kerangka berpikirmu overlapping dengan kerangka berpikir orang lain, dan maksudnya banyak yang sama, itu dianggap nyambung. Begitu. Kenapa saya dengan orang ini lebih nyambung dibanding dengan orang yang lain? Kalau gambar seperti ini, siapa yang lebih dominan? Udah jelas, lihat aja warnanya. Yang hijau akan lebih dominan, dan yang merah atau yang orange ini akan lebih less dalam komunikasi, akan dikuasai, didominasi oleh yang sebelah kanan. Nah, tapi coba lihat ya. Kalau dua orang ini dengan frame of reference yang lebih banyak overlapping. Jadi kalau overlappingnya kecil atau misalnya kayak nggak nyambung, ya ini namanya nggak nyambung. Tapi kalau makin dalam overlappingnya, itu dianggap makin nyambung. Dan bagaimana overlapping itu ya tergantung tadi ya, kita pakai bahasa yang sama, konteks yang sama. Makanya begini deh, dengan teman di jurusanmu, pasti kamu lebih nyambung waktu bicara hal tertentu dibanding sama orang tuamu. Dengan orang tuamu, kamu pasti akan lebih nyambung bahas hal tertentu tentang rumah dibanding dengan teman kuliahmu. Jadi memang akhirnya di dalam kita membangun komunikasi, ya tergantung sekali kepada frame of reference. Ya. Nah, saya mau punya tesis kalimat saya begini sebenarnya. Pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi akan menentukan bagaimana berkomunikasi dengan tepat. Nah, kita karena lagi bicara generasi Z, ya, perhatikan konten sih nggak berubah ya, kita mau nyampein firman Tuhan. Tapi seringkali masalahnya yang harus kita lihat adalah konteks dan kontainernya. Nah, ada satu pendekatan yang diusulkan ketika melihat generasi ini. Ini salah satu yang besar, walaupun banyak sekali teori, tapi saya coba ambil ini. Yang mengatakan ini sebenarnya adalah epic generation. Jadi ini adalah generasi epic. Generasi yang senang dengan experiential, participatory, image driven, dan connected. Itu singkatan dari epic ini ya. Nah, ini sebenarnya teori umum psikologi. Kalau kalian anak psikologi bisa cari buku ini gitu ya. Lalu kemudian dikembangkan oleh beberapa penulis Kristen untuk menggambarkan bagaimana berkomunikasi dengan generasi ini. Ini beberapa buku yang bisa kalian lihat. Ditulis oleh Leonard Sweet. Ini buku-buku Kristen yang menggunakan teori epic itu. The Gospel According to Starbucks. Nah, dia mengatakan ini. Epic culture itu culture yang dimana generasi ini ingin terlibat. Ingin pengalaman ketimbang hanya pengetahuan. Ingin terlibat menjadi content provider ketimbang hanya content consumer. Makanya kalau kalian perhatikan, ini beberapa hal yang sangat nyata ya. Yang diharapkan bukan hanya pengetahuannya, tetapi pengalamannya. Nah, perhatikan iklan. Nah, saya anak komunikasi ya. Kalau perhatikan iklan kira-kira 20 tahun lalu, waktu saya masih ya lebih muda begitu ya. 20 tahun yang lalu, kalau generasi yang disasar adalah misalnya milenial atau Gen X gitu ya. Kalau lihat iklan, kita tuh pengen tahu apanya? Pengetahuannya. Ini komposisi susunya berapa proteinnya? Makanya kalau kalian lihat iklan zaman dulu, itu yang ditampilkan adalah ini sekian persen proteinnya, ini sekian ininya. Jadi kadang-kadang yang ditulis di dalamnya ingredients-nya. Tapi generasi bawah ini, yang generasi kalian, itu biasanya iklan itu bercerita. Jadi kadang-kadang kita sampai bingung, ini iklan susu kok gak ada hubungannya sama susu gitu ya. Tapi cerita bagaimana perjalanan, jadi experience yang dikasih.
Nah, sekarang kalau nonton TV saya bisa lihat nih, ini kalau target audiensnya misalnya susu tertentu untuk orang tua, itu masih pakai pendekatan orang tua yang pengen tahu apa komposisinya. Sementara kalau itu adalah iklan untuk anak muda, yang digambarkan adalah pengalamannya. Itu saja membuat kita jadi sadar. Saya harap sambil saya jelasin ini, teman-teman reflect ya, cara komunikasi kita. Saya harus jujur mengatakan bahan-bahan kelompok kecil kita itu bahan produk modern yang lalu yang kurang epik. Bahan PA kita tuh banyakkan teori, pertanyaannya adalah pertanyaan pengetahuan. Dari ayat sekian, siapa yang berjalan di atas air? Yesus. Itu sebenarnya jujur aja. Anak sekarang tuh lebih butuh pertanyaan yang begini. Kalau Yesus saja bisa berjalan di atas air, ketika engkau percaya pada Yesus yang bisa berjalan di atas air, apa yang kamu rasakan? Kira-kira begitu. Nangkap ya maksud saya? Bukan pertanyaan tentang pengetahuan, dia udah bisa baca kok di situ. Siapa yang berjalan di atas air? Kadang-kadang pertanyaan PA kita kayak, siapa berjalan di atas air? Yesus. Sudah, selesai diskusi. Mereka butuh experience. Yang disitulah saya pikir, pemimpin PA, maaf karena kalian masih pakai bahan modern, bahan yang dibuat oleh kami, generasi yang lama yang memang senangnya pengetahuan, itu kalian harus bisa membahasakan ulang dalam bahasa sekarang. Yang kedua, partisipatori, mengajak mereka terlibat. Dari kemarin saya sadar betul ya, camp begini kan saya ngomong satu arah kayak ngomong sama layar aja. Saya butuh partisipasi teman-teman. Saya berjuang mikirin gitu ya, oh kemarin saya pakai coba lihat blob tree ya, apa emosimu. Saya ajak kalian berpartisipasi. Hari ini, yuk kita bikin sama-sama. Apa itu komunikasi? Lalu kalian bisa jadi orang yang memberi masukan. Dan masukan kalian menurut saya, wow, yang saya mau bahas hari ini kalian udah kelihatan dari gambarnya. Anak ini ngerti komunikasi sebagai relasi. Ketimbang sebagai penyampaian pesan aja. Ada gambar anak memeluk tadi, bagi saya itu cukup touching gitu. Kalian lihat Wikipedia, sekarang siapapun bisa jadi content provider. Makanya bayangkan kelompok-kelompok KTB kita yang hanya anaknya datang duduk dengar, pemimpinnya yang ngomong. Jangan heran orang makin males. Kamu berusaha create nggak space untuk dia provide something. Image driven. Ini generasi yang suka dengan image. Makanya tadi misalnya abang bilang, coba kalian dengan gambar begitu ya. Coba misalnya dengan cerita. Itu bagian-bagian yang buku-buku yang disukai anak sekarang itu bukan cuma pengetahuan ya, tetapi ada gambarnya, ada ilustrasinya. Dan terakhir adalah connected. Dia individu, tapi dia dalam komunitas. Nah, ini menarik nih ya. Dan apa yang saya harus katakan, semua ini dibaca sama siapa teman-teman? Yang baca ini adalah medsos. Kenapa anak sekarang senang sekali di medsos? Karena semua experiential, participatory. Saya ikutin IG, abang sudah ber-IG dari tahun berapa lah ya. Saya ikutin IG dari awalnya cuma posting foto, terus kemudian bisa di-like, habis bisa di-like, jadi minta partisipasi orang, lalu bisa di-share, terus kemudian IG bikin story yang cuma dilihat sebentar, karena mereka nggak mau terlalu lama kelihatan, lalu kemudian makin banyak stiker, lalu kemudian connected. Itu IG kamu, tapi kamu bisa tag orang dalam komunitas, sehingga nanti satu aja yang foto ya, jangan lupa tag aku ya. Itu semua gambaran-gambaran yang bagi saya yang sangat membaca generasi ini untuk bisa berkomunikasi dengan mereka adalah medsos. Jadi jangan heran kalau anak sekarang lebih senang bermedsos daripada ber-KTB. Apalagi kalau KTB-nya nggak jadi KTB yang epic. Kita nggak berjuang dalam komunikasi yang epic. Saya makin takut begitu ya. Tentu bukan hanya ini teorinya. Di balik ini bagi saya yang sangat penting. Apakah kamu dapat hati yang mengasihi sehingga komunikasi yang lahir bukan hanya penyampaian pesan, tapi membangun relasi, dan itu kamu coba terus supaya kamu bisa relate dengan generasi ini. Nah, mungkin dari saya itu dulu. Ya, saya nggak bisa kasih teori gimana-gimana ya teman-teman ya, tapi abang harap melalui pemahaman ini kita makin terbuka untuk melihat apa yang sedang terjadi di generasi ini.
Ya, jadi saya lagi mikir-mikir juga gitu. Ini generasi yang suka sama gambar. Kemarin, jadi kalau ada yang bilang, iya bang, anak KTB ku nggak mau sharing. Ya mungkin kamu tanyanya gini, ayo sharing deh, apa yang kamu rasakan hari ini. Ya, males juga dia nggak. Anak sekarang tuh kadang nggak tahu mengungkapkan. Tapi begitu dikasih emoticon, coba pilih emoji mana yang paling menggambarkan kamu. Gampang sekali, semua bisa bersuara. Ini generasi emoticon. Jadi kalau mereka diam, jangan bilang mereka nggak punya perasaan, mereka pasif. Jangan-jangan kita kurang bisa menggerakkan mereka untuk bersuara. Saya udah buktikan lah ya dalam banyak kesempatan. Kemarin misalnya saya minta kalian pilih blob tree gitu ya, yang gambar kemarin. Begitu kamu lihat gambar, kamu langsung bisa relate gitu kan. Itu bahasa yang dipakai generasi ini. Zaman saya itu nggak ada emoji. Sekarang lihat aja, Zoom aja ada emoji. Bahkan makin banyak emojinya. Kenapa? Dia baca generasimu. Dan dia lihat bahwa ini yang dibutuhkan anak sekarang. Yang suka pakai emoji-emoji itu anak muda. Orang tua mah, elah emojinya paling doa udah mau mati gitu ya. Oh, tangan tertutup gitu ya. Nah, poin saya adalah, kita lagi melayani generasi apa nih? Nah, mungkin, itu dulu. Sorry, banyak sekali di kepala, tapi ya mungkin itu yang saya boleh sampaikan terlebih dahulu. Thank you. Ya, baik. Terima kasih untuk Bang Alex. Dari rekan-rekan, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi teknik berkomunikasi yang telah disampaikan dari Bang Alex? Dan juga mengingat yang saat ini sedang kita layani, kayak gitu. Jadi, anak-anak yang berada di generasi Z. Jadi, anak-anak yang udah mengerti akan sosial media, yang mereka malah mengekspresikan segala sesuatunya itu lewat sosial media. Dan juga mungkin ada rekan-rekan yang butuh ataupun ada yang mau ditanyakan yang belum jelas, teman-teman boleh open mic. Saya persilahkan kepada rekan-rekan. Ada 104 orang nih partisipasi dalam room ini. Apakah ada? Ya, dipersilahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf nggak bisa nyalakan kamera. Oke. Saya Ricky Martin dari PMK Pertanian Himpun. Saya mau nanya ke Bang Alex terkait ini Kak, interaksi antar saya dengan adik KTB saya. Berhubung kami hanya berdua, jadi kayak interaksi di KTB kami kayak apa ya? Jadi kayak terkesan tanya jawab seperti itu kan? Iya. Mungkin ada tips dari kakak terkait metode apa yang bagus gitu saya lakukan terhadap adik KTB saya supaya KTB ini berjalan nggak flat gitu kan? Iya. Baik. Terima kasih Ricky. Saya melihatnya begini ya. Kita harus masuk kepada penghayatan bahwa kita bukan sumber segalanya. Jadi memang kan pengalaman kita ber-KTB selama ini dan kultur yang kita ciptakan tanpa sadar adalah kultur pemimpin tahu segalanya, kamu boleh tanya apa saja. Memang betul dalam beberapa hal, khususnya dalam hal rohani, kita lebih dulu berjalan dibanding mereka. Tapi di sisi lain, ada hal yang mereka kuasai, yang mungkin kamu tidak kuasai. Nah, ini saya bicara sebenarnya dalam konteks saya. Kalau kalian kan sama-sama umurnya masih bareng ya. Nggak jauh-jauh beda, paling kakak kamu 2-3 tahun di bawahmu. Saya pikir ciptakan diskusi gitu ya. Kita jangan terlalu masuk kepada satu narasumber, lalu yang lain silakan jawab kepada dia. Makanya pola-pola yang kita bangun. Nah, bagi saya yang menarik gitu ya, Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya, sebenarnya di slide saya ada semua ya, tapi ini kan biasanya materi ini saya bawakan 2 kali 1 jam begitu ya. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu tidak menjadikan mereka sebagai objek pelayanan. Bagi saya tidak demikian. Tuhan Yesus tuh memperlakukan mereka sebagai subjek. Tuhan tanya pendapat mereka. Makanya hal yang menarik, teman-teman bisa perhatikan, kira-kira 1/3 atau 2/3 pelayanan Yesus itu, pengajaran Yesus itu ada pertanyaan biasanya di situ.
Jadi kayak Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kenapa? Jangan selalu berpikir orang tidak punya pendapat apa-apa. Saya udah, makanya teman-teman kalau lihat ya, saya bawakan sesi ini sebenarnya asumsi-asumsi itu saya pakai. Saya nggak akan mulai bicara komunikasi dari, kalian nggak tahu komunikasi, saya abang nih sarjana komunikasi. Tapi saya ajak kalian, menurut kamu komunikasi itu apa? Ternyata kamu punya konsep, kamu bahkan bisa pilih gambarnya yang bagi saya, wow. Kalian punya sesuatu yang saya bisa pelajari. Nah, kadang-kadang pemimpin KTB itu mungkin karena culture yang kita bangun ya, adalah saya tahu segalanya. Dan apalagi kalau bahannya saya sudah pelajari, nanti oke, saya tanya ya, kau jawab ya, nanti kemudian apa? Kau tanya saya jawab. Jadi kesannya kayak tidak memberi kesempatan kepada orang untuk menjadi kontributor. Nah, kalau ditanya gimana caranya, yang mesti dipikirin sih. Pikirin misalnya, saya mikir tuh dari kemarin, pertanyaan apa yang saya akan minta untuk kalian pikirkan. Nah, hal-hal begini tidak ada di bahan kita. Karena bahan kita tuh bahan satu arah banget. Aku tanya, kau mesti jawab gitu. Jadi kita mesti kreatif memikirkan. Misalnya, saya belakangan akhirnya mikir gini. Ketimbang saya tanya kayak tadi ya, siapa yang berjalan di atas air? Jawabannya Yesus. Terus kadang-kadang nggak udah begitu ya. Pemimpin KTB itu karena gara-gara bahan gitu ya. Siapa yang berjalan di atas air? Yesus. Oke. Ada yang lain ada pendapat lain. Ya ampun, ngapain nanya pendapat lain? Udah jelas Yesus. Berarti belum tentu, bukan itu yang perlu ditanya. Tetapi gali tentang bagaimana mereka melihat Yesus dalam hidup mereka. Nah, berarti kita mesti craft pertanyaan. Jadi mungkin kalau Ricky ya mesti coba ini kali ya, Ki. Ini bukan cuma Ricky ya, buat kita semua, buat saya juga. Abang nyiapin sesi ini mesti mikir dari semalam, apa yang saya mau tanya sama kalian ya. Tapi saya mesti membangun relasi itu. Nah, kalau nanti sudah enak ngomongnya, jadi saya ingat sebenarnya gini, PKK saya mungkin nggak pernah belajar teori komunikasi begini. Tetapi dari dulu, dia ngelihat saya itu sebagai anak yang bisa memberi kontribusi. Jadi teman-teman tahu nggak, dulu saya sangat menanti-nantikan KTB. Kenapa? PKK saya waktu saya masih di kampus ya. Jadi memang yang mimpin bahan dia. Tapi dia bagi, Alex, dia tahu ya, kamu kan suka baca buku. Minggu depan kita bahas tentang saat teduh. Kamu cari ya artikel-artikel. Nah, ingat ya, zaman dulu belum ada internet. Tapi dia suruh saya gitu, coba kamu baca-baca buku atau ada artikel. Nanti gini ya, Alex, kamu adalah orang yang provide artikel buat kami. Nanti kamu fotokopi, abang bayarin uang fotokopinya. Jadi teman-teman, saya menantikan KTB bukan karena saya bejana kosong istilah saya, tapi karena saya akan berkontribusi, saya akan bagikan artikel yang saya cari. Teman saya yang satu lagi, kamu bagian doa ya. Jadi dia akan cari pokok doa dari fakultas lain gitu ya. Karena waktu itu, jadi PKK saya itu menempatkan kami bukan sebagai anggota yang datang saja, tetapi sebagai anggota yang berkontribusi. Nah, saya udah alami itu dari sejak saya mahasiswa. Nah, saya lagi berpikir jangan-jangan sekarang konsep kita, ya kita ngelihat saya mimpin, kamu di dalam kelompok, kamu nggak tahu apa-apa. Tapi ada nggak yang dia tahu? Belum tentu yang dia tahu benar. Tetapi kamu minta nggak pendapatnya? Sehingga waktu dia dihargai, pendapatnya ditanya, mungkin kita minta dia research tertentu, itu menolong dia juga untuk bisa melihat, ini KTB saya mau datang nih. Karena saya juga diajak ngobrol, saya diajak untuk memberi kontribusi. Bukan cuman, kamu masih anak baru, kamu petobat baru, nggak tahu apa-apa, maka terimalah semua kebenaran ini. Saya takutnya kita, jadi ini bukan masalah teknik saja. Jangan-jangan mentalitas kita melihat orang yang kita layani pun belum benar gitu ya. Belum melihat mereka sebagaimana sebenarnya Tuhan Yesus sendiri beri teladan. Dan ini generasi, ini masalah generasi ya. Jangan-jangan generasi ini makin gak suka ke pelayanan karena semua satu arah. Kira-kira begitu. Saya ingin kembali bertanya, Kak. Gimana? Apakah ibaratnya sebuah keterbukaan dan interaksi yang baik. Semisal saya bertanya dan adik saya menjawab, dan itu ada interaksi antara tanya jawab seperti yang kakak bilang tadi, tapi diiringi dengan sebuah keterbukaan. Apakah hal itu sudah dikatakan mungkin sebuah kelompok yang baik gitu?
Iya. Kalau saya sih melihatnya begitu ya. Semua kelompok itu ada tahapannya. Jadi misalnya kalau baru ketemu seminggu ya mungkin masih banyakan kita yang ngomong. Karena adiknya juga bingung, ini apaan sih? Dia belum tahu. Tapi kalau sudah setahun lalu masih kamu terus yang ngomong, yang lain cuman bejana kosong yang siap diisi, jangan-jangan kita yang tidak kasih kesempatan mereka berbicara. Jadi memang tahapan kelompoknya juga mesti dilihat. Saya banyak pakai ini ya, piramida belajar. Kita aja kalau kalian anak FKIP mah kalian ngerti ya. Orang tuh lebih ingat kalau dia dapatin sendiri ketimbang dikasih tahu. Nah, berarti saya harus kasih bukan ikannya, tapi kailnya. Nah, ini yang kadang-kadang gimana caranya? Nah, abang pelajari tuh hidup Yesus ya. Pola yang Yesus pakai. Ternyata Yesus tuh ngajarnya nggak satu cara loh. Dia kasih penjelasan, kadang-kadang kasih ilustrasi. Yesus tuh kalau melayani di Gen Z sekarang pasti nggak membosankan deh. Melibatkan mereka melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang bikin proyek bersama. Dari situ baru kita belajar. Kemarin kita habis bikin ini, kita belajar apa ya? Nah, termasuk nanya pertanyaan. Teman-teman saya ini ya, saking bingungnya. Gimana? Karena logikanya begini. Pertanyaan yang baik, a good question is the key to unlock the heart. Saya kan mau menjangkau bukan hanya pikiran adik KTB saya, tapi hatinya. Nah, ternyata dalam teori ini mengatakan, good question is the key to unlock the heart. Nah, teman-teman ini mesti belajar nih cara bikin pertanyaan. Kalau yang psikologi sih udah belajar ya. Gimana pertanyaan yang menggugah hati dengan menggugah pikiran itu dua jenis pertanyaan yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang sekali lagi, bahan-bahan KTB kita itu bahan-bahan KTB hanya membuka pikiran. Kita butuh sekarang ini generasi yang butuh experience. Bukan berarti mereka nggak butuh knowledge ya. Tapi knowledge itu katanya mereka bisa googling. Ya udah silakan googling. Tapi poinnya adalah kita need more than that. Saya sampai beli buku-buku untuk membuat pertanyaan ya. Ini abang beli buku-buku ini nih. 450 pertanyaan atau unfinished sentence. Misalnya ini buku-buku untuk memancing orang diskusi. Saya belajar dari buku-buku seperti ini karena saya sadar betul Tuhan Yesus tuh kekuatan ngajarnya tuh bertanya gitu. Nah, bertanya pertanyaan yang tepat. Nah, itu butuh itu skill ya. Istilahnya makin sering kita melatih diri ya makin baik. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih Bang Alex atas pertanyaannya. Saya akan bacakan pertanyaan yang menarik yang mungkin bisa Bang Alex jawab secara langsung dari teman-teman yang mengirimkan lewat link yang sudah disebar oleh panitia. Pertanyaannya begini, Bang. Semisal kita menjumpai AKTB yang dikatakan literasinya rendah, itu kita sebagai PKTB bagaimana menyikapi AKTB yang seperti itu? Yang apanya rendah tadi, Dek? Literasinya rendah, Bang. Yang dimaksud literasi apa ya? Berarti AKTB-nya ini nggak bisa baca gitu? Yang mungkin malas membaca, rendah untuk bagian hal membaca, bagian berarti dia hanya mau menerima dari PKTB-nya saja, seperti itu sih Bang. Oke. Nah, ini abang belakangan ini banyak juga menghayati gambaran yang Paulus pakai di Alkitab. Jadi, apa gambaranmu tentang pemimpin KTB dan anak KTB? Saya menghayati belakangan adalah gambaran orang tua dan anak ya. Itu kan ada di dalam 1 Tesalonika pasal 2. Bagi saya ini menarik gambaran ini. Seringkali kita tuh bayangkan kalau kamu orang tua, lalu kamu yang punya anak, lalu ada pertanyaan tadi, bagaimana mengatasi anakmu yang literasinya rendah? Ya kalau saya menghayatinya jadi orang tua, ya tetap aja mengasihi dia gitu. Memang ya, tanpa kita sadari, karena KTB kita ini tersistem, terstruktur, pakai bahan, ada kurikulum. Kita tuh kayak tanpa sadar ngejar kurikulum. Itu ya, kita nggak bisa tutup mata lah. Apalagi di kampus kan sebentar gitu ya. Sehingga kita lebih sibuk untuk gimana supaya dia bisa gitu. Saya belakangan ada satu kutipan kali ya yang menggugah hati saya. Mudah-mudahan ini juga menolong teman-teman melihat sisi yang lain ya dalam KTB kita yang sudah sangat tersistem. Sebenarnya pelayanan KTB itu adalah berjalan bersama.
Dan dalam perjalanan bersama, tidak semua orang pertumbuhannya sama. Kita sih maunya semua pertumbuhannya sama. Pengen sih dapat anak KTB yang tahun ini dipimpin, tahun depan udah mimpin, lalu kemudian kita bisa bangga, anak gua tuh, itu adikku tuh, gitu ya. Tapi kemudian Tuhan izinkan kita ketemu orang yang sulit, lalu kemudian kita lihat, anak kelompok kecilnya si Anu udah mimpin, anak gua Kak, 7 orang, gak ada yang mimpin gitu ya. Emang kenapa juga? Gak apa-apa juga. Kita tertekan sama hal-hal seperti itu. Tentu kemarin abang bilang multiplikasi, benar. Tapi kan tidak semuanya dalam kondisi yang sama. Nah, kalimat ini bagi saya menarik sekali untuk saya pikirkan lebih dalam. Sebenarnya ini kalimat untuk guru ya. Ini mungkin pertanyaanmu dengan kalimat literasinya rendah. Dia nggak responsif. Agak-agak dodol gitu ya. Udah datang nggak berubah-berubah gitu ya. Tapi dia masih mau datang. Bagi saya kalau dia masih mau datang, nah kalimat ini bisa berlaku. If some students are unresponsive, maybe you can teach them yet. Kamu belum bisa ngajarin mereka. But you can love them. And if you love them today, maybe you can teach them tomorrow. Jangan sampai mimpin KTB di otak kita cuma, pokoknya dia selesai bahan, pokoknya dia harus selesai. Yang membuat kita tanpa sadar kehilangan kasih yang mendalam ketika dia tidak merespon seperti yang kita harapkan. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya kita sudah terjebak dengan pemuridan sebagai program, bukan sebagai sebuah perjalanan rohani. Sorry, saya mungkin nggak menjawab pertanyaannya, tapi saya kasih prinsipnya. Di balik kalian yang masih komplain, anak gua nggak responsif, terus doain, terus kasihi, terus ajarin. Kalau belum bisa diajarin, kasihi dulu, kasihi. Sampai kapan, Kak? Tuhan akan menolong kamu untuk lihat sampai batas mana untuk setiap anak bisa beda-beda. Ya, baik. Terima kasih Bang Alex. Mungkin satu pertanyaan terakhir akan menutup pertemuan kita pada sesi ini. Saya akan bacakan. Pertanyaannya begini, Bang. Tips dan trik bicara supaya nggak belibet dan supaya efisiensi waktu dan juga kena sasaran apa yang ingin disampaikan. Iya. Mungkin KTB online kayak gitu. Oke ya. Nah, ini kapan-kapan kalau nanti besok saya akan bicara sedikit lagi tentang KTB online ya. Besok sesinya tentang itu. Poin saya begini. Semua hal harus dilatih. Jangan bilang, wah aku memang pinter ngomong, kekuatanku di mulut gitu ya. Gue waktu lahir mulutnya duluan bang, makanya jago ngomong. Tidak ada dari kita yang terlalu jago. Jadi poin saya adalah latihanlah. Nah memang dalam penyampaian pesan, ini sekali lagi ya. Paling penting kita punya message apa yang mau disampaikan. Saya tahu nih, saya harus nyampein rajin saat teduh. Nah bagaimana menyampaikannya, konteksnya, bagaimana supaya dia sadar sendiri, tidak hanya karena kita kasih tahu. Nah, itu kan mesti dipikirin caranya. Mungkin kita mesti melatih. Saya waktu awal-awal juga bukan komunikator yang baik. Saya bukan orang yang suka dengan nanya-nanya hidup orang. Itu pergumulan besar saya. Kenapa? Karena sebenarnya saya juga nggak suka ditanyain. Tapi waktu saya masuk kelompok kecil, KTB, lalu dibilang kita harus membuka diri. Waduh, it's a big problem for me. Saya belajar pertama-tama buka diri. Nah, waktu saya mimpin, saya mesti mulai bertanya. Nah, teman-teman tahu, zaman dulu kan kita teleponnya pakai telepon umum ya. Saya mahasiswa, adik-adik saya di rumahnya, mereka anak Jakarta ya, saya anak kosan. Saya telepon mereka, teman-teman saya sampai bikin pertanyaan tuh. Saya list pertanyaan apa yang saya mau tanya sama mereka. Karena saya sadar betul ya, nggak gampang berkomunikasi. Nah, karena itu, gimana supaya nggak beribet, Bang? Ya, coba. Kamu mau nyampein message apa? Kamu coba pikirkan beberapa langkahnya, beberapa kalimatnya. Coba belajar menyampaikan, latihan, mungkin kira-kira gitu ya. Nah, itu semua sebenarnya butuh, keterampilan itu membutuhkan latihan. Kunci keterampilan itu ada 3. Ya, pertama, latihan. Kedua, latihan. Ketiga, latihan. Kamu nggak ngelatih, mungkin skillnya ada, tapi berkurang. Sama kayak naik sepeda lah. Bisa naik sepeda, bisa bang. Tapi kamu udah berapa lama nggak naik sepeda? Begitu naik lagi, pasti awalnya agak kagok.
Tapi kalau udah 2-3 jam, mulai biasa lagi. Nah, bagi saya komunikasi pun harus dilatih. Nah, kadang-kadang itu belajar melatihnya itu, misalnya, bacalah, kalau kamu suka ngomongnya beribet, baca Alkitab bersuara. Nah, dari situ kamu bisa lihat nih. Ih, gila, waktu aku baca kok lompat 4 kata ya. Nah, itu tuh. Berarti kamu mesti mulai membaca. Baca dengan bersuara. Itu dilatih gitu ya. Nanti sesudah itu terjadi, nanti latih ekspresi. Gimana waktu ngomong. Jangan-jangan waktu kamu ngomong, adik KTB gitu. Rajin satu dulu ya. Serem amat gitu ya, lihat mukamu gitu ya. Ini kan non-verbal, ini non-verbal ya. Tapi mungkin di situ nanti kita bisa melatih. Nah, itu semua sebenarnya butuh waktu dan proses. Tapi saya harus ingatkan, itu tidak dimulai dari wajah, dari luar. Itu selalu harus dimulai dari hati. Komunikasi yang berhasil bukan karena engkau latihan di luarnya saja, tapi lahir dari ketulusan hati yang memang rindu membangun hidup adik-adik, teman-teman yang Tuhan percayakan bagimu. Tuhan, terima kasih banyak. Kesempatan ini Engkau tolong kami juga untuk belajar bersama dan juga untuk dibangun bersama. Kiranya apa yang kami terima boleh menolong kami untuk hidup di dalam Engkau dan melayani dengan baik di dalam-Mu. Kami bersyukur untuk sesi ini. Tolong waktu selanjutnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bolehkah saya minta respon seperti biasa supaya sebelum kita tutup, nggak apa-apa, nanti responnya bisa tetap saya buka. Jadi kalian bisa lihat. Silakan nanti di Padlet, teman-teman, di akhir ini silakan tulis hal apa yang kamu pelajari, what you learn. Tapi mungkin juga ada hal yang kamu harus unlearn. Nah, nanti teman-teman, saya harap di Padlet ini /com/learn, teman-teman nanti bisa tuliskan. Jadi walaupun nanti sesinya berakhir, saya tetap berharap kita nanti bisa lihat ya, hal-hal apa yang setelah dengar sesi ini kalian learn something, atau kalian justru berkata, Tuhan, ini harus saya unlearn. Oke? Saya harapkan ininya ya, partisipasinya, supaya ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Jadi nanti di Padletnya kira-kira akan tampilannya, kalian bisa lihat seperti ini ya. Thank you, Tuhan memberkati.